Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Wulandari Frilia Putri di sini akan menjelaskan tentang bab 7 meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, mari kita masuk terlebih dahulu ke tujuan pembelajaran pada bab ini. Jadi pada pertemuan pertama melalui metode discovery learning dan reflective thinking, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara qada, qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Pada pertemuan 2 melalui metode STAD dan reflective thinking, peserta didik mampu yang pertama mendeskripsikan bukti beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, terbiasa berperilaku optimis, sabar dan tawakal sebagai hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Lalu, tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang kedua terbiasa mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qada dan qadar Allah. Pertanyaan, apa yang kalian pahami dari gambar ini? Kita masuk ke tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama. Kita mulai dari makna qada dan qadar. Yang pertama, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu secara umum dan menyeluruh. Contoh hukum alam, hidup mati, rezeki secara global. Yang kedua adalah arti qadar. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah secara rinci terjadi pada waktu dan keadaan tertentu. Contoh, seseorang yang lahir pada waktu tertentu atau mengalami kejadian tertentu. Materi selanjutnya adalah hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Qada yang merupakan ketetapan umum Allah dan qadar merupakan pelaksanaan rinci ketetapan itu. Hubungannya dengan ikhtiar dan doa adalah ikhtiar sebagai bentuk usaha manusia dalam batas takdir mutlak, dan doa sebagai penguat usaha yang dapat memengaruhi takdir mutlak. Manusia bisa tetap berusaha, namun Allah yang menentukan hasilnya. Walaupun begitu, bukan berarti manusia hanya pasrah kepada takdirnya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya, di mana yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seluruh ketentuan bagi makhluknya dengan ilmu, hikmah, dan keadilan. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana dan ketetapan Allah. Dan yang ketiga adalah meyakini takdir tidak membuat manusia pasif. Kita tetap dituntut untuk diperintahkan berusaha dan berdoa. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertemuan kedua. Jadi kita mulai dari bukti beriman kepada qada dan qadar. Kita mulai dari A, yaitu senantiasa berikhtiar, yaitu tercermin dalam sikap. Yang pertama, berusaha maksimal dengan potensi akal yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, memiliki etos kerja tinggi, misalnya profesional, tidak menyerah, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap optimis, seperti tidak mudah berputus asa dan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Yang B, senantiasa berdoa, syukur, dan sabar. I, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam setiap urusan. Yang kedua, ikhlas dan lapang dada menerima ketetapan Allah. Yang ketiga, tidak sombong atas keberhasilan karena semuanya adalah pemberian Allah. Dan yang terakhir adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan tetap bersabar ketika mendapatkan ujian. Materi selanjutnya pada pertemuan kedua, yaitu terbiasa berperilaku optimis, sabar, dan tawakal sebagai hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Jadi kita mulai dari optimis, selalu bersemangat dan tidak mudah putus asa, karena yakin Allah memberikan pelajaran berharga di balik setiap kejadian. Yang kedua adalah sabar. Jadi ketika menerima ujian, kita dengan lapang dada, tidak mengeluh berlebihan, dan tetap berusaha memperbaiki diri. Yang ketiga adalah tawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha semaksimal mungkin, disertai husnuzon dan hati yang tenang. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Kita masuk ke materi yang pertama adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi hikmah di sini dapat menumbuhkan ketenangan jiwa karena semua sudah dalam kendali Allah. Yang kedua, membentuk pribadi yang lebih optimis, sabar, dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menjadikan seseorang tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang keempat atau yang terakhir adalah membiasakan diri berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Materi selanjutnya yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal. Jadi, tawakal dalam kehidupan yang pertama adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, menerima hasil dengan lapang dada dan tidak menyalahkan takdir. Yang ketiga, menjadikan hati tenang karena yakin
bahwa ketentuan Allah adalah kebaikan. Yang terakhir adalah selalu berdoa, bersyukur, dan bersabar dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kesimpulan materi pada bab ini adalah iman kepada qada dan qadar, berarti meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar, berdoa, dan bersikap sabar ketika tawakal dalam setiap keadaan. Sikap ini menumbuhkan optimisme, ketenangan hati, dan keyakinan bahwa hasil akhir selalu berada dalam kehendaknya. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin itu saja materi kita pada bab 7. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf dan semoga kedepannya menjadi lebih baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.